makhluk individu, hakikat kita pun yang selanjutnya itu sebagai makhluk sosial ya, yang harus hidup bermasyarakat tentunya ya, harus bersosialisasi ya di masyarakat seperti itu ya, harus menciptakan suasana yang positif di lingkungan masyarakat seperti itu ya. Kalau berbicara manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan bantuan orang lain ya. Kalian bisa hidup sendiri? Tidak bisa ya. Kita sudah hakikat kita sudah sebagai makhluk sosial tentu harus harus hidup bermasyarakat ya. Oke, nah itu ya mengenai hakikat kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sampai sini paham nggak? Kira-kira yang Ibu jelaskan? Atau kurang jelas misalkan ya, boleh nanti bertanya ya, Ibu nggak paham atau gimana boleh nanti ya. Oke, mungkin selanjutnya karena tadi sudah hakikat kita sebagai makhluk individu dan hakikat kita sebagai makhluk sosial, mungkin next ya, dilihat. Oke, nah ini ya, kehidupan sosial sangat kita butuhkan, betul ya, sejak lahir seseorang sudah membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya ya. Jadi bukan saat ini saja kita butuh orang lain, tapi dari sejak lahir pun kita memang sudah membutuhkan bantuan orang lain ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, memenuhi kebutuhannya ya. Kebutuhan ini mengarahkan manusia untuk hidup bersama dengan orang lain. Dengan kebersamaan itu manusia saling menjalin interaksi sosial ya. Kalau individu sudah berkelompok, sudah berkumpul, sudah membentuk masyarakat, pasti di sana terjadi yang namanya interaksi sosial ya. Kira-kira ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Ada yang sudah baca mungkin interaksi sosial itu apa? Atau misalkan pernah mendengar atau sering mendengar dulu apa itu interaksi misalkan ya? Apa itu interaksi sosial? Ada yang pernah saling menyapa ya? Oke, iya betul. Itu contohnya misalkan saling menyapa. Itu saling menyapa juga termasuk ke dalam contoh dari interaksi sosial ya. Lalu interaksi sosial itu sendiri apa? Hubungan timbal balik, betul Arnis, betul ya. Hubungan timbal balik ya, yang dimana yang namanya interaksi pasti ada hubungan timbal baliknya ya, ada respon dari si pihak yang berhubungan itu ya. Oke, selanjutnya kayak next ya. Nah, ini pengertian dari interaksi sosial ya. Berbicara interaksi sosial. Nah, oke. Nah, apa itu interaksi sosial? Nah, ini betul ya, tadi teman-teman ada yang udah jawab juga ya. Berbicara interaksi sosial itu adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Jadi betul tadi adanya hubungan timbal balik ya antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Itu disebutnya sebagai interaksi sosial. Betul tadi ya, udah ada yang jawab sebagian teman-teman kalian, itu sudah betul ya. Oke, nah itu interaksi sosial kalau masyarakat sudah atau individu atau kita sudah hidup bermasyarakat itu akan terjalin yang namanya interaksi sosial ya. Oke, next selanjutnya sosiologi sebagai ilmu sosial. Nah, ini pengertian sosiologi menurut para tokohnya ya. Ini ada Agus Komte, ada Fitri Masorokin. Silahkan boleh dibaca ya sama kalian di PowerPoint-nya nanti menurut pengertian para tokoh-tokoh ini. Menurut para tokoh-tokoh ini. Oke, karena azan dulu, kita break dulu ya sebentar ya. Nanti tapi kalian maksudnya sholatnya nanti karena kita dilanjut lagi ya. Jadi nunggu azan dulu aja ya. 20 menit lagi soalnya kita waktunya bentar ya. Jangan kemana-mana, kalian tetap stay tune di sini ya, di Zoom ya. Jangan gerak. Ibu sosiologi sama psikologi apa bedanya ya? Kan pasti ada yang kayak gitu. Beda. Aku kayak gini nanti kamu baca.
nanti habis ini baru jelasin. Oke, kita lanjut lagi ya, alhamdulillah. Karena waktunya kita sebentar, tinggal 20 menit lagi. Nanti kalian silahkan untuk screenshot PowerPoint-nya atau misalkan nanti Ibu bagiin ya nanti di koordinator grup untuk materinya. Mungkin Ibu akan menyampaikan yang penting-pentingnya aja ya, poin-poin pentingnya saja. Nanti sisanya kalian silahkan di ini aja di screenshot atau nanti Ibu kirim di grup aja ya, di lewat koordinator, lewat WhatsApp nanti ya. Oke, next selanjutnya kita akan membahas mengenai tadi itu pengertian sosiologi ya menurut para tokoh-tokoh sosiologi itu sendiri. Lalu ini yang tadi Bu pertama ya, di mana istilah sosiologi berasal dari bahasa kata sosius dan logos ya. Sosius berasal dari bahasa Sosius itu dari bahasa Latin yang berarti kawan, logos itu dari bahasa Yunani yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat. Tadi ada yang bertanya siapa ya? Nah, itu kalau perbedaan sosiologi dan psikologi ya. Berbicara sosiologi itu berbicara atau ilmu yang mempelajari masyarakat ya. Kalau berbicara psikologi adalah itu ilmu yang dimana lebih kepada individu ya atau lebih kepada kejiwaan manusia. Jadi jelas berbeda ya kalau berbicara sosiologi dan psikologi. Kalau psikologi ranahnya satu orang atau satu individu ya yang jadi objeknya, objek kajiannya yang dimana lebih kepada jiwa manusia ya kalau berbicara psikologi. Tapi kalau sosiologi itu mempelajari masyarakat. Jadi yang terjadi di masyarakat, hubungannya, interaksinya itu dibahasnya di sosiologi. Jadi beda ya, sosiologi dan psikologi itu berbeda. Jadi kalau berbicara psikologi lebih ke satu individu, kalau sosiologi berbicara masyarakat banyak gitu ya. Jadi beda. Oke, nah itu mungkin ya untuk pengertian sosiologi itu sendiri, yaitu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Next selanjutnya, itu tolong jangan ada yang coret-coret ya. Oke, nah ini objek kajian sosiologi yaitu masyarakat ya. Nah, bisa dibaca sendiri apa itu masyarakat. Masyarakat berasal dari bahasa Arab musyarak yang artinya bersama-sama ya. Nah, itu ada beberapa tokoh juga yang menjelaskan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia ya yang saling berinteraksi yang dimana di dalamnya mereka itu mempunyai tujuan ya atau mempunyai hubungan yang mereka masyarakat ini yang sudah lama tinggal bersama ya di lingkungan tersebut gitu ya. Nanti itu lihat ada beberapa pengertiannya menurut para tokoh ya mengenai masyarakat itu sendiri ya. Jadi berbicara objek sosiologi yaitu masyarakat ya. Jadi jelas berbeda dengan psikologi tadi. Kalau psikologi bukan masyarakat ya, tapi lebih ke individu kayak gitu ya. Nah itu nanti tinggal dibaca aja ya. Nah itu objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Next selanjutnya. Selanjutnya itu tadi objeknya mana? Ini masyarakat. Nah ini tadi berbicara masyarakat itu masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama ya, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan ya. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama ya. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Kita pun termasuk bagian dari masyarakat ya. Kalian pun hidup bermasyarakat sama ya. Nah itu unsur-unsur masyarakat. Itu termasuk dalam objek sosiologi. Next selanjutnya. Nah ini pokok bahasan sosiologi ada 4 di sana ya. Pokok bahasan sosiologi ada fakta sosial, ada tindakan sosial, ada imajinasi sosiologi sosial dan ada realitas sosial ya. Nah ini bisa dibaca, itu sudah jelas ya sama Ibu, sudah dikasih contohnya juga biar kalian lebih mudah memahaminya ya. Apa itu fakta sosial, apa itu tindakan sosial, apa itu realitas sosial ya, dan apa itu imajinasi sosial ya. Nah itu pokok bahasan sosiologi, jadi ada 4 ya, 4 pokok bahasan sosiologi itu. Nah ini nanti tinggal dibaca aja ya. Kita next lagi aja, soalnya waktu juga, karena kalau disampaikan satu-satu itu tidak cukup waktunya. Ya, nah itu tadi yang pertama itu ada pokok bahasa sosiologi, ada fakta sosial dan ada tindakan sosial. Nah ini yang selanjutnya yang ketiga pokok bahasa sosiologi itu ada imajinasi sosiologi dan ada yang terakhir ada realitas sosial ya. Itu ada contoh-contohnya, ada juga pengertiannya. Nanti kalian kalau misalkan kurang memahami mengenai materi yang Ibu sampaikan, nanti kita lanjut lagi ya di Google Classroom atau di grup WhatsApp ya untuk sesi tanya jawabnya.
Nah, itu empat pokok bahasan sosiologi. Oke, selanjutnya next. Ini Najwa kenapa? Nanti dia tanya Bagus sama jam berapa Ki? 12. Kuat udah. Yuk sama materi aku lo pakai. Oke. Sorry ya, agak kecepatan ngejelasinnya. Karena berhubung waktu juga ya. Oke, selanjutnya itu ada beberapa ide mendasar dalam sosiologi. Yang pertama, masyarakat dan latar belakang sosial lainnya seperti nilai dan norma sosial adalah hasil karya produk manusia ya. Mungkin kalian harus tahu dulu apa itu nilai, apa itu norma ya. Berbicara norma itu apa? Pernah mendengar apa itu norma ya? Oke, norma itu adalah sebuah aturan ya yang mengikat manusia, yang dimana maksudnya di masyarakat itu tidak bisa hidup sebebasnya atau seenaknya ya, tetapi ada aturan atau norma yang berlaku di masyarakat ya. Jadi berbicara nilai dan norma sosial itu merupakan hasil karya produk manusia karena aturan yang seperti itu dibuatnya oleh masyarakat itu sendiri ya. Lalu selanjutnya ada yang kedua, masyarakat memengaruhi dan membentuk perilaku manusia ya, yang dimana misalkan contohnya ya, tuh ada pengaruh masyarakat yang dimana misalkan perilaku seorang jadi berubah misalkan ya, karena tadi pengaruh dari lingkungan masyarakatnya ya, yang dimana pertama masyarakat mempengaruhi dalam bentuk membentuk perilaku manusia itu ada dari agen yang pertama itu ada dari keluarga, lalu dari teman sebaya, lingkungan tempat tinggal dan masyarakat itu sendiri ya yang mempengaruhi perilaku seseorang kenapa bisa berbeda atau bisa mempengaruhi si individu itu sendiri ya, karena mungkin tadi pengaruh dari lingkungan itu yang bisa membentuk perilaku seseorang atau individu tersebut berubah gitu ya. Itu di mana masyarakat dapat mempengaruhi dan membentuk perilaku manusia ya. Itu ide mendasar dalam sosiologi. Selanjutnya next. Nah, ini sosiologi dan pengetahuan umum atau common sense, di mana sosiologi itu memiliki perbedaan dari pengetahuan umum, yang di mana sosiologi itu menggunakan imajinasi sosial, ya. Yang kedua ya yang dimana para sosiolog itu melihat bukti-bukti dari suatu isu sebelum membuat kesimpulannya. Jadi tidak tidak mengada-ngada, tapi sesuai fakta atau secara empiris memang terjadi betul di masyarakat gitu ya. Kalau para sosiolog itu melihat bukti-bukti ya. Jadi bukan dari isu-isu yang belum tentu kebenarannya gitu ya. Nah itu yang membedakan sosiologi atau pengetahuan umum dengan pengetahuan umum atau common sense ya. Nah itu. Oke, selanjutnya yang dimana kita akan bahas mengenai ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ya. Nah ini ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu ada 4. Yang pertama ada sosiologi bersifat empiris. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Yang keempat, sosiologi bersifat non-etis. Ya. Nah, itu ada 4 cirinya, yang dimana berbicara sosiologi bersifat empiris, yang dimana sosiologi itu tidak spekulatif, hanya menggunakan akal sehat. Jadi, sosiologi melakukan kajian masyarakat berdasarkan hasil observasi. Berarti hasil observasi itu terjun ke masyarakat langsung, maksudnya jadi sesuai fakta yang terjadi di masyarakatnya seperti apa gitu. Kalau berbicara sosiologi bersifat empiris ya. Lalu ada bersifat teoritis yang dimana sosiologi bersifat teoritis ini berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi, atau sosiologi bersifat teoritis ini boleh dibaca di sini nih. Nah, oke. Tujuannya untuk menjelaskan hubungan sebab akibat ya kalau bersifat teoritis itu. Lalu ada sosiologi bersifat kumulatif, di mana bersifat kumulatif ini sosiologi berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas dan memperhalus teori-teori lama ya. Jadi teori-teori yang
yang baru-baru misalkan ya. Nah, itu untuk memperbaiki teori-teori yang sudah lama ya. Nanti lebih jelasnya enaknya sih kalau misalkan kita sambil ini ya, sambil diskusi nanti di grup ya. Oke, yang selanjutnya itu sosiologi bersifat non-etis, yang dimana sosiologi itu tidak mencari baik buruk suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis ya. Oke, nah itu ciri sosiologi sebagai pengetahuan empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Next, selanjutnya. Nah, ini ada dua metode, ini baru perkenalan aja ya. Nah, ini prakteknya di semester 2 mengenai rancangan penelitian atau metode ilmiah ini. Jadi, dalam sosiologi ini, metode ilmiahnya ada dua. Yang dimana yang pertama ada metode kualitatif, yang kedua ada metode kuantitatif ya. Berbicara kualitatif, di mana di sini itu metode yang lebih menggambarkan atau lebih mendeskripsikan ya suatu permasalahan atau hasil penelitiannya itu jadi dideskripsikan gitu ya. Kalau berbeda dengan metode kuantitatif, kalau berbicara kuan berarti itu ada angka ya, berbicara atau misalkan apa keterangannya itu ada angka atau misalkan diukur dengan skala, indeks, tabel atau uji statistik ya. Nah, ini beda ya dua metode ini dalam sosiologi ya betul metode ilmiah dalam sosiologi, tapi lebih banyak yang digunakan dalam sosiologi itu adalah metode kualitatif ya. Tapi nanti dua-duanya dipelajari di semester 2 untuk metode kualitatif dan kuantitatif ya. Ini pengenalan aja untuk kalian bisa membedakan antara metode kual dan kuan. Kalau kual berarti lebih menggambarkan ya keadaan yang terjadi di masyarakat. Kalau kuan itu pasti berbicara atau ada angka-angka gitu ya. Jadi keterangannya berdasarkan angka-angka ya. Berbicara metode kual dan kuantitatif. Nah, ini metode ilmiah dalam sosiologi ya, ada dua. Lanjut. Oke, selanjutnya ada peran dan fungsi sosiologi ya. Kegunaan sosiologi bagi masyarakat ada dua, satu untuk pembangunan, yang kedua ada untuk penelitian. Nah, untuk pembangunan itu sendiri, sosiologi itu berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembangunan. Lalu untuk penelitian yang dimana dengan penelitian itu akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Contohnya nih ya, dimana cara untuk mencegah kenakalan remaja dan mengatasi masalah pengangguran ya. Jadi kegunaan sosiologi itu yang dimana untuk penelitian dimana misalkan nih ada sebuah kenakalan remaja, dimana nih kita sebagai sosiolog mengatasinya atau mencegahnya agar kenakalan remaja ini tidak banyak atau tidak merajalela itu harus seperti apa gitu ya. Pasti ada cara untuk mencegahnya agar tidak terlalu kenakalan remaja ini terus banyak gitu ya terjadi seperti itu ya. Nah, itu kegunaan sosiologi ya. Satu untuk pembangunan, dua untuk penelitian. Kegunaan sosiologi bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada fungsi sosiologi yang dimana oh ya, kayak yang tadi dulu ya, sedikit ya. Nah, yang dimana tadi sosiologi tadi perannya ada kegunaannya untuk pembangunan, yang dimana ada 3 tahap tadi ya, ada perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Ya, berbicara perencanaan itu hal yang harus diperhatikan untuk kebutuhan sosial. Kalau tahap pelaksanaan itu lebih kepada hal yang harus dilihat adalah kekuatan sosial masyarakat serta proses perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tersebut seperti apa. Lalu analisis dampak sosial pembangunan tersebut itu seperti apa, misalkan ya. Contohnya misalkan kalau misalkan membuat sebuah bangunan atau gedung di lingkungan masyarakat tersebut ya, itu kan harus diperhatikan dulu tahap perencanaannya, pelaksanaannya dan dampaknya seperti apa gitu. Dengan adanya pembangunan gedung yang dibangun di daerah tersebut atau di wilayah tersebut ya, apakah sangat berpengaruh bagi masyarakat atau malah jadi merugikan bagi masyarakat gitu ya. Nah, itu ada tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Itu kegunaan sosiologi untuk pembangunan ya. Oke, selanjutnya next kita bahas tadi perannya, sekarang tadi kegunaannya, sekarang perannya ya. Ya, oke. Oh, bentuk-bentuk peran sosiologi itu ada ya, betul ada 4 ya.
Ada sosiolog sebagai ahli riset, ada sosiolog sebagai konsultan kebijakan, ada sosiolog sebagai praktisi, dan sosiolog sebagai guru atau pendidik ya. Ini bentuk-bentuk peran sosiolog. Lalu ini peran-perannya bisa dilihat ya. Next. Peran-peran dari para ini. Nah, ini kayak bisa dibaca sendiri sama kalian sendiri ya. Sosiolog sebagai ahli riset berfokus pada pengumpulan data. Sosiolog sebagai konsultan kebijakan itu membantu dalam pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Sosiolog sebagai praktisi yaitu sebagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang ada di masyarakat. Sosiolog sebagai guru atau pendidik. Ya, ini contohnya Kak Ibu ya. Sosiolog sebagai pendidik itu. Oke, mungkin sampai situ materinya. Mohon maaf anak-anak ya, Ibu kecepatan ngajarnya, maaf banget. Karena waktu juga ya. Nanti kita lanjut lagi di Google Classroom ya. Iya, Salah kuotanya. Ya, nanti kita lanjut lagi. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat buat anak-anakku semuanya. Salam. Sampai ketemu lagi. Udah. Bentar. Nanti silakan isi dulu itu ya, isi kuisnya. Nanti kalian baca-baca lagi PowerPoint-nya yang ada di Google Classroom ya. Silakan nanti masuk ke Google Classroom, absen, jangan lupa isi, nanti dibaca-baca lagi materinya, dan jangan lupa isi kuis ya. Isi kuisnya dari sekarang sampai nanti batas akhirnya jam 15.00. Ibu tunggu ya. Oke, kalau ada yang kode classroom-nya itu ada di koordinator kelasnya ya, di koordinator kelas masing-masing. Ibu udah kasih ke tiap-tiap kelasnya, IPS 1, 2, 3, dan 4. Nanti di-share sama teman-teman kalian di grup WhatsApp masing-masing ya, masing-masing kelasnya ya. Semangat belajar di rumahnya, jaga kesehatan ya. Wajib diisi kuisnya. Tentu, wajib diisi-isi ya. Sampai ketemu lagi. Miss you pokoknya. Udah.